Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita bersama buku penjelasan mudah kitab Al-Ajurumiyah. Sekarang kita akan bahas bab 9 naibul fa'il bagian kedua ya. Sebelumnya kita sudah bahas bagian pertama dari naibul fa'il. Kita sudah mendapatkan definisi dari naibul fa'il ya. Sekarang kita akan lanjutkan perkataan Ibnu Ajurum rahimahullah taala. Beliau berkata wa huwa ala qismaini. Dan dia ya di sini maksudnya dia ini naibul fa'il ya. Ala qismaini, ada dua macam. Yang pertama zahirin ya, berupa isim zahir. Yang kedua wa mudmarin dan dhamir. Ini penjelasannya sama dengan pembahasan tentang fa'il. Jadi kalau antum sudah paham tentang fa'il, insyaallah ini juga akan mudah untuk memahaminya. Zahiru ya, kemudian ya naibul fa'il berupa isim zahir, nahwu qaulika ya, seperti perkataanmu duriba zaidun, telah dipukul si Zaid ya. Zaid di sini naibul fa'il dan dia berupa isim zahir ya. Isim zahir itu gampangnya bukan dhamir, bukan kata ganti, yaitu isim yang namanya disebut langsung ya. Kalau manusia namanya, kalau benda ya bendanya disebut ya. Wa yudrabu zaidun, dan sedang dipukul si Zaid. Di sini Zaidun naibul fa'il. Wa ukrima Amrun, dan si Amr telah dimuliakan. Amrun naibul fa'il. Wa yukramu Amrun, dan Amr sedang dimuliakan. Di sini Amrun naibul fa'il dan semuanya di sini berupa isim zahir ya. Zaidun dan Amrun berupa isim zahir, bukan kata ganti ya. Kata ganti itu seperti saya, kamu, kalian. Penjelasan ya, naibul fa'il ada dua macam. Pertama berupa isim zahir, yaitu isim yang nama bendanya disebut langsung ya, baik benda berakal manusia atau tidak berakal selain manusia. Misalnya duriba zaidun ya, telah dipukul si Zaid. Zaid di sini naibul fa'il ya. Dan sebelumnya duriba ini fi'il majhul. Yudrabu kalbun, seekor anjing sedang dipukul. Ya di sini kalbun naibul fa'il ya. Dan di sini berupa isim zahir. Kemudian berupa dhamir ya, dhamir artinya kata ganti ya, seperti saya, kami, kamu, kalian ya, dia, mereka dan lain sebagainya. Misalnya duribtu ya, aku telah dipukul, maka di sini naibul fa'ilnya adalah tu ya atau ta. Dhamir tu yang artinya aku ya. Duribta, kamu telah dipukul ya, ta di sini naibul fa'ilnya. Duribu, mereka telah dipukul, waw itu sebagai naibul fa'ilnya. Berkaitan dengan naibul fa'il ya, berikut ini kaidah penting yang perlu difahami. Ini kaidahnya mirip dengan kaidah pada fa'il ya, karena naibul fa'il ini kan pengganti fa'il. Maka kaidah yang berlaku pada naibul fa'il secara umum berlaku juga pada naibul fa'il ya. Yang pertama, jika naibul fa'ilnya berupa isim muannas ya, sedangkan fi'ilnya berupa fi'il maudhi, maka di akhir fi'il maudhi itu diberi ta'nis sakinah ya, tak sukun, yang menunjukkan bahwasannya naibul fa'il di sini ya, pada kasus ini berarti naibul fa'il berjenis muannas. Misalnya duriba kalbun ya, seekor anjing telah dipukul. Di sini kalbun naibul fa'il dan dia muzakkar. Kalau naibul fa'ilnya muannas misalnya ba'udatun, maka menjadi duribat, dikasih ta'nis sakinah di akhir fi'il maudhinya ya, duribat ba'udatun. Ba'udatun naibul fa'il. Yang kedua, jika naibul fa'ilnya berupa isim muannas sedangkan fi'ilnya berupa fi'il mudhari', maka digunakan fi'il mudhari' dengan huruf mudhara'ah ta. Ya, misalnya yudrabu kalbun, seekor anjing sedang dipukul. Di sini naibul fa'ilnya muzakkar. Kalau naibul fa'ilnya muannas maka tudrabu ya, misalnya tudrabu ba'udatun, seekor nyamuk sedang dipukul. Maka di sini ya fi'il mudhari'nya kita gunakan huruf mudhara'ah ta. Tadinya ya yudrabu, sekarang menjadi tudrabu ba'udatun. Yang ketiga ya, berapapun jumlah naibul fa'il, fi'ilnya tetap berbentuk mufrad ya, tidak diubah tasrifannya. Tetap berbentuk fi'il yang mengandung dhamir huwa atau hiya
Ya, misalnya duriba kalbun, ya seekor anjing telah dipukul. Di sini naibul fa'il mufrad. Duriba kalbani, dua anjing telah dipukul. Di sini naibul fa'ilnya musanna. Duriba kilabun, para anjing telah dipukul. Ya, di sini kilabun jamak ya. Maka fiilnya tetap jangan diubah. Tudrabu ba'udatun, seekor nyamuk sedang dipukul. Tudrabu ba'udatani, dua ekor nyamuk sedang dipukul. Tudrabu ba'udun, para nyamuk sedang dipukul. Di sini ya, berapapun jumlah naibul fa'il, tetap fiilnya dalam bentuk mufrad. Ya, mengandung dhamir huwa atau ya. Yang keempat, ya, terkadang naibul fa'il tidak harus terletak langsung setelah fiil. Ya, ini sama ya dengan kaidah fa'ilnya. Misalnya duribat, telah dipukul fil ghurfati, di dalam kamar, ba'udatun. Ya, seekor nyamuk. Di sini ba'udatun naibul fa'il dari fiil duribat. Nah, di sini dia terselang oleh lafad fil ghurfati ya. Jadi nggak harus naibul fa'il terletak langsung setelah fiilnya. Ya. Contoh lain lagi misalnya kutiba alaikumus siyamu, ya telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Di sini kutiba kalau lafadz kataba setelahnya ada huruf jar ala itu artinya mewajibkan. Berarti kutiba ala diwajibkan. Kutiba alaikumus siyamu. Di sini as-siyamu naibul fa'il dari kutiba dan dia letaknya ya terselang oleh kata alaikum gitu. Yang kelima, jika ada fi'il ma'lum yang bisa menasobkan dua maf'ul bih. Ya, kemudian diubah menjadi fi'il majhul, maka nanti maf'ul bih yang pertama menjadi naibul fa'il, sedangkan maf'ul bih kedua tetap menjadi maf'ul bih. Ya, nanti di pembahasan tentang maf'ul bih kita akan belajar ada fi'il-fi'il yang dia bisa menasobkan dua maf'ul bih. Jadi setelah fi'il itu ya ada dua maf'ul bih, nggak cuma satu. Misalnya a'ta. A'ta ini dia bisa menasobkan dua maf'ul bih. Contoh, a'ta Zaidun as-sa'ila nuqudan. Si Zaid telah memberi pengemis itu uang. Di sini a'ta fi'il, Zaidun fa'il, as-sa'ila ini maf'ul bih pertama, nuqudan ini maf'ul bih kedua. Nah, kalau fi'ilnya kita ubah menjadi majhul, kemudian fa'ilnya kita hilangkan, maka kalimatnya menjadi u'tiya sa'ilu nuqudan. Pengemis itu telah diberi uang. U'tiya fi'il ya, dan dia fi'il majhul. As-sa'ilu sekarang dia jadi naibul fa'il. Tadinya dia maf'ul bih pertama, dia sekarang jadi naibul fa'il. Sedangkan nuqudan tetap sebagai maf'ul bih. Ya, yang tadinya dia maf'ul bih kedua. Yang keenam, jika naibul fa'il diletakkan sebelum fi'il, maka nama posisinya berubah jadi mubtada. Ya, karena naibul fa'il itu harus letaknya setelah fi'il. Kalau ada secara makna dia itu objek ya, diletakkan sebelum fi'il majhul, maka secara kaidah nahwu nama posisinya sekarang mubtada. Ya, misalnya susunan kutibat ar-risalatu. Kutibat ini fi'il ya, fi'il majhul, dan ar-risalatu ini naibul fa'il. Tapi kalau ar-risalatunya kita pindah ke depan menjadi ar-risalatu kutibat, maka ar-risalatu ini ya sekarang posisinya namanya mubtada. Khabarnya mana? Susunan kutibat. Nah, kutibat ini dia berupa jumlah fi'liyah dia. Kutibat fi'il majhul, dan ada naibul fa'ilnya di situ, tapi mustatir. Disembunyikan, diperkirakan adalah hiya. Ya, penjelasannya sebenarnya mirip dengan penjelasan fa'il, gitu ya. Nah, di sini ada kaidah penting yang harus kita ingat. Yang pertama, fa'il atau naibul fa'il ini letaknya setelah fi'il, baik langsung atau terselang oleh kata yang lain. Kemudian yang kedua, ya setiap ada fi'il ma'lum setelahnya pasti ada fa'il. Ya, kemudian setiap ada fi'il majhul setelahnya pasti ada naibul fa'il. Jadi ini sudah jadi pasangan ya. Fi'il ma'lum pasangannya fa'il setelahnya. Kalau fi'il majhul pasangannya naibul fa'il. Jadi kalau kita ketemu fi'il ma'lum kita bisa cari setelahnya tuh fa'ilnya. Dan kalau kita ketemu fi'il majhul maka yang kita cari adalah naibul fa'ilnya. Yang ketiga, fa'il atau naibul fa'il bisa berupa isim zahir atau dhamir. Ya, ada fa'il atau naibul fa'il yang nampak dan ada yang tersembunyi. Ya, ada yang mustatir, ada yang baris. Kalau dia dhamir, akan datang penjelasannya nanti ya. Ini hafalkan kaidah ini, penting ya. Nah, ini materi tentang naibul fa'il. Ya, kalau antum masih belum terlalu paham, ya simak lagi videonya, baca lagi bukunya, kemudian nanti kerjakan latihannya. Jadi kalau antum ya merasa masih belum paham, maka lakukan murojaah gitu. Jangan gampang menyerah, jangan misalnya, aduh saya nggak ngerti,
akhirnya nyerah. Jangan seperti itu ya. Seorang penuntut ilmu harus bersungguh-sungguh dalam belajarnya dan juga bersabar ya. Sebagian orang kadang sekali belajar, sekali menyimak belum paham, wajar gitu ya. 2 kali belum paham juga nggak masalah. Kadang ada orang yang ya dikisahkan ada sampai 40 kali mengulang belum ngerti-ngerti juga, tapi kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya diberi kemudahan dalam memahami gitu. Jadi kalau kita merasa bahasa Arab itu penting, maka kita harus perjuangkan dalam mempelajarinya, harus serius belajarnya sungguh-sungguh. Ya. Sekarang coba kerjakan latihannya ya. Insyaallah setelah ini kita akan bahas. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.